Pada saat itu gue kelas 1 dan sekolah mengadakanlah camping di suatu desa, camping acara pramuka. Dan sebelum berangkat camping, kami dibagi menjadi beberapa regu. Dan dalam satu regu itu terdapat 7 anggota. Dan anggotanya itu random yang telah dipilihkan oleh pembina pramuka. Jadi kita nggak bisa milih mau seregu sama si ini, si itu nggak bisa sama sekali. Dan di setiap anggota itu terdapat ketua dan wakil. Akhirnya gue terpilih sebagai wakil dan teman gue itu terpilih sebagai ketua. Singkat cerita, kami dari sekolah berangkatlah ke suatu desa untuk camping pramuka. Kami berangkat menggunakan sebuah truk. Jadi kita itu, saya dan seluruh anggota camping itu naik truk, sambil bawa barang-barang segala macam deh, pokoknya naik truk di belakang. Dan jalanan menuju desa tersebut itu lumayan jauh banget dari sekolah. Jalanannya itu berkelok-kelok, turun naik, melewati hamparan sawah, hamparan kebun. Bahkan di sampingnya itu ada jurang yang lumayan dalam dan banyak banget pohon-pohon bambu dan kayak semak-semak gitu deh. Pokoknya desanya itu bener-bener desa terpencil banget. Akhirnya sampai di desa itu dan kami camping di sebuah lapangan bola yang letaknya agak jauh dari perumahan warga. Ya pas kami sampai ya kayak biasa sih, kami kayak bikin tenda, terus numpang mandi di rumah warga, masak untuk makan, bla 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 segala macem. Sampai akhirnya pada suatu malam pertama itu uh, diadakanlah kayak games gitu deh. Terus kami pada berkumpul di lapangan untuk games kayak tepuk pramuka, yang tebak-tebakan segala macam dan yang salah nanti dihukum ke depan. Kami berjejer sesuai dengan regu. Kebetulan untuk perempuan itu dinamakan regunya itu bunga dan untuk laki-laki regunya itu dinamakan jenis-jenis hewan. Dan regu kami itu namanya regu melati. Terus kami berjejerlah baris dan ketua duduknya di depan, berjejer ke belakang dan gue sebagai wakil duduknya di belakang, paling belakang. Lagi main game, tiba-tiba temen yang di depan gue ini kayak mukul-mukul kaki gue deh gitu ke belakang. Roy, 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 apa sih? Gue jawab kan. Terus temen gue tuh bilang, lu lihat nggak? Lihat apaan? Itu lu nengok deh ke atas, nengok ke atas sekarang. Dan pada saat gue nengok ke atas, ternyata di atas kami itu, yaitu di atas camping itu, di atas tenda-tenda, ada kain putih yang terbang mengelilingi. Tapi kain putih itu ketika gue bener-bener gue cermati, ternyata kain putih itu bukan bener-bener kain putih, melainkan sesosok kuntilanak yang sedang terbang mengelilingi lapangan bola tersebut. Pada saat itu gue bilang ke temen gue, udah kita pura-pura nggak lihat aja udah, daripada kita beneran ngeliatin takut. Udah baca-baca aja, baca-baca jangan kosong. Ya udah iya Roy. Terus gue sama temen-temen gue yang lain pada pura-pura nggak lihat deh. Akhirnya selesai games, kami disuruh masuk ke tenda, suruh kayak semacam buru-buru tidur karena besok akan bangun pagi banget. Terus akhirnya selesai game, kami masuk ke tenda masing-masing dan tidur. Pada saat itu posisinya gue tidur di tengah, di samping ketua ya. Kami tidurlah berjejer 7 orang di dalam tenda. Keadaan tendanya itu remang-remang karena nggak ada lampu sama sekali. Hanya ada pencahayaan dari luar tenda. Pas gue lagi tidur, kok tiba-tiba sayup-sayup gue kedengeran suara orang nangis. Nangisnya itu lumayan kenceng ya, kayak nangisnya itu dalam banget sampai sesenggukan gitu nangisnya. Terus gue lilir lah dari gue lilir dari tidur, gue terbangun. Dan pas gue terbangun, posisi gue lagi terlentang dan gue ngelirik ke pojok sebelah kanan. Pojok bagian kaki-kaki kami ya, di sebelah kanan itu ada perempuan, anak seusia kami, lengkap dengan peralatan pramuka, topi pramuka, baju pramuka, dasi, peluit pramuka, sepatu sekolah, kaos kaki hitam, rambut sebahu, bener-bener kayak kami, bajunya kayak anak pramuka pada biasa aja.
lagi di pojokan sambil nangis sesenggukan. Terus gue bangun kan, pada saat itu gue langsung duduk. Gue bangunin lah ketua yang ada di samping gue. Gue bilang, bangun deh, bangun, sini bangun. Terus dia bangun kan, apa sih lu, gue lagi ngantuk juga, ganggu aja. Terus gue bilang kan, lu lihat itu siapa, lu lihat gak? Dan ketua ini dia juga ngeliat. Terus dia bilang kan, itu siapa ya, lagi ngebelakangin kita, lu juga lihat. Jadi gue sama ketua ini tuh, kita tuh sama-sama ngelihat ada perempuan lagi ngebelakangin kita sambil nangis. Kata gue, yaudah coba kita hitung dulu yang ada di tenda. Kita hitung yang tidur, gue, ketua, dan yang lagi nangis di pojokan. Ternyata jumlah orang yang ada di tenda ada 8 orang. Harusnya di tenda itu ada 7 orang dong, bukan 8 orang. Lalu yang satu yang lagi nangis itu siapa? Terus akhirnya si ketua ini majulah ngerangkak, pelan-pelan ngerangkak ke arah si perempuan yang lagi nangis itu yang ngebelakangin kita. Terus dia nepuk-nepuk pundak si perempuan itu dan benar-benar kesentuh. Nepuk-nepuk terus ngomong kan, lu siapa sih nangis-nangis di sini? Dan perempuan itu badannya tetap membelakangi kita, tapi palanya dengan perlahan, kepalanya nengok ke arah kita. Dan itu benar-benar kita nggak ngerti makhluk apa itu. Pas nengok ke arah kita, ternyata ada luka sobekan yang lumayan besar di jidatnya dan mengeluarkan darah segar yang begitu banyak. Terus juga mukanya juga kayak mukanya itu kayak bopeng-bopeng, mukanya itu kayak ada kerikil-kerikilnya yang masih nempel dan ada darahnya. Gue refleks lah pada saat itu sama ketua pada teriak karena takut. Kita teriak sambil nangis takut karena posisinya si perempuan ini sekarang nengok ke arah kita. Dan anggota kita yang lain yang lagi tidur langsung kebangun dan ikut teriak karena sama-sama melihat si sosok ini. Terus akhirnya pembina pramuka yang lagi di luar yang ngejaga gitu sama 3 pembina pramuka dan 2 guru pembina pramuka itu masuk ke tenda kita karena panik ada apa, kok semuanya pada nangis, pada teriak. Dan pas masuk guru pembina pramuka langsung kayak istighfar, teriak astagfirullahalazim. Kami semua disuruh tutup mata dan selang beberapa menit kita suruh buka mata dan udah nggak ada apa-apa di situ. Kami dikasih air lah pada saat itu sama guru pembina pramuka, kami dikasih air minum. Terus kami disuruh baca doa segala macem. Kita doa sama-sama sama 3 pembina pramuka sama 2 guru pembina pramuka. Setelah itu kita suruh tidur lagi. Ya jujur kita nggak bisa tidur pada saat itu karena masih kayak semacam trauma deh. Dan besok paginya regu kami itu regu melati dipanggil lah oleh guru pembina pramuka untuk menghadap ke kayak tenda guru gitu. Terus pas kita ke situ, guru pembina pramuka yang semalam bantuin kita itu cerita lah kalau ternyata sebenarnya selang 2 atau 1,5 bulan yang lalu sebelum kita camping di situ, ternyata ada dari sekolah lain yang camping di situ duluan dan sayangnya ada kecelakaan pada saat itu. Jadi salah satu anggota pramukanya itu pada saat itu hendak ngambil air untuk cuci piring di sebuah sungai. Sungainya itu ya lumayan terjal dan banyak bebatuan-bebatuan gitu, sedangkan air sungainya cuma sedikit. Dan emang kebetulan nggak jauh dari lapangan kami camping itu ada sungai, dan sungainya emang terjal banget dan banyak batu-batu. Dan pada saat itu si anak ini bawa ember, niatnya mau ngambil air untuk cuci piring, dia kepleset jatuhlah ke bawah sungai itu, kepalanya membentur batu, kepalanya terbelah, ngeluarin darah yang begitu banyak. Dan juga mukanya itu terkena kerikil-kerikil. Jadi kerikil-kerikil yang ada di sungai itu tuh kayak nusuk-nusuk gitu di mukanya. Jadi seluruh wajah dia itu darah semua. Dan sayangnya dia meninggal.
ketika jalan menuju ke puskesmas, jadi kayak kehabisan darah gitu. Dan gue pada saat itu dimintai oleh guru pembina pramuka untuk merahasiakan kejadian ini, untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa. Dan karena ditakutkan, yang lain pada ketakutan sama kejadian ini, dan kami semua akhirnya membacakan Al-Fatihah untuk mendoakan. Dan akhirnya kita sama-sama membacakan Al-Fatihah dan doa untuk almarhumah supaya tenang. Dan setelah itu kami tidak pernah menceritakan kepada siapa-siapa, dan saya pun sharing di sini karena saya sudah izin kepada guru pembina pramuka. Dan setelah kejadian itu ya udah kami nggak cerita sama siapa-siapa. Terus singkat cerita, kita aktivitas kayak biasanya deh, kayak ke hutan-hutan segala macam, acara pramuka. Dan pada malam itu diadakanlah semacam jurit malam. Jurit malam ini kami pergilah per regu. Jadi satu regu misalkan pergi selang 20 menit, regu lain selang 20 menit, regu lain, jadi kayak gantian gitu. Dan akhirnya regu regu melati suruh pergi deh, regu melati. Kita pergi seperti biasa, ketua jalan di depan dan gue sebagai wakil ketua jalan paling belakang. Dan itu jalanannya tuh bener-bener kayak melewati perkebunan, sawah-sawah, hutan-hutan, bener-bener nggak melewati perumahan warga sama sekali. Akhirnya pas jurit malam itu sudah melewati beberapa pos dengan pertanyaan-pertanyaan kepramukaan. Pas kita jalan menuju ke pos 3, tiba-tiba di sebuah semak-semak ada tangan yang narik kaki gue. Karena gue kaget, gue refleks, gue tendang. Dan pas gue nendang itu ada suara laki-laki yang teriak kayak aduh sakit. Dan pas gue intip dari semak-semak sama regu gue yang lainnya, ternyata itu kakak pramuka yang lagi kayak nakut-nakutin gitu di semak-semak, narik-narik kaki gue kan. Terus gue minta maaf karena udah nendang dia, dan ya udah deh kita lanjutin lagi jalan. Selesai di pos ketiga, terus kita menuju ke pos 4. Selesai dari pos 4 kita menuju ke pos 5, yaitu pos yang terakhir. Ke pos 5 ini lumayan jauh ya, kita itu melewati semacam lebak. Jadi sebelah kirinya sawah, sebelah kanannya itu lebak. Lebak itu semacam sungai kecil tapi lumayan dalam. Banyak pohon banyak pohon bambu dan juga banyak semak belukar. Dan pas jalan, tiba-tiba ada yang narik kaki gue lagi. Tapi yang ini nariknya tuh kenceng banget. Nariknya kenceng sampai gue jatuh tengkurap, terus gue kayak ketarik gitu, gue keseret, gue teriak dong sama teman-teman gue yang lain. Gue teriak minta tolong, dan teman-teman gue yang lain langsung nengok ke arah gue, langsung pada lari ke arah gue, nolongin gue pada saat itu. Dan ada tangan yang megangin kaki gue. Gue minta tolong ini pasti nih kakak pembina pramuka lagi nih nakutin gue nih, narik-narik kaki, tolongin, lepasin nih tangannya nih. Dan pas salah satu temen gue ini ngebuka semak-semak, ternyata itu gak ada apa-apa. Hanya ada sepotong tangan yang menempel di kaki gue. Tangan yang pucat banget, bener-bener pucat, dengan ujung tangan yang penuh dengan darah. Gue langsung teriak, regu gue pada lari mencar, pokoknya bener-bener lari mencar. Kita lari gak beraturan, gak barengan, bener-bener udah lari kepencar. Gue sendirian, kaki gue masih dipegangin sama sama tangan, gak tahu itu tangan siapa, tangan doang, tanpa badan, tanpa apa-apa, hanya tangan tapi ngegenggam kaki gue tuh bener-bener kenceng banget. Akhirnya gue berusaha bangun, gue lari sambil menjemin mata. Gue sampai jatuh berkali-kali di sawah. Dan akhirnya alhamdulillah ada pembina pramuka yang ngejar gue karena ngelihat gue lari sendirian, ngejar gue. Dan pas abis ngejar gue, dia manggil, Roy, mau kemana? Pas gue nengok, ternyata sepotong tangan itu udah gak ada di kaki gue. Dan setelah itu akhirnya gue diantar lah ke tenda, dan regu-regu gue yang lain pun diantar ke tenda juga karena kami udah pada trauma sama kejadian itu.
Dan ngomong-ngomong, yang ngalamin itu tuh bukan regu gue doang, tapi regu yang lain pun ngalamin. Regu yang lain tuh ngalaminnya nggak sama kayak regu gue persis ya. Mereka ngalaminnya ngelihat ada makhluk yang tinggi banget lah, setinggi pohon kelapa. Ada yang ngelihat kepala doang jatuh dari pohon kelapa, disangka jadi ada regu laki-laki yang jalan kan, tahu-tahu ada yang jatuh lah dari pohon kelapa, disangka kelapa, mau ditendang, dan pas mau ditendang ternyata itu kepala. Entahlah kepala siapa itu. Dan banyak lagi yang dialamin oleh regu lain, tapi gue nggak tahu detailnya seperti apa. Dan usut punya usut, ternyata di desa tersebut, yaitu di lebaknya, di sungai kecilnya itu, antara lebak dan sawah itu pernah ditemukan potongan mayat di dalam karung yang termutilasi. Ya setelah itu, akhirnya pramuka campingnya udah selesai selama 3 hari 2 malam. Dan akhirnya ya kami pulang dengan berdoa, mendoakan siapapun yang ada di situ agar tidak mengganggu sama sekali dan tidak ada yang ikut sama sekali. Setelah itu ya alhamdulillah kami tidak mengalami apa-apa lagi.